Selamat malam, Shalom. Sekali lagi selamat malam, Shalom. Saya yakin dan percaya dimanapun kita berada pada saat hari ini, lawatan Tuhan hadir di hidup kita. Amin. Haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, Kau sungguh baik bagi setiap kami, Bapa. Kau telah menyertai kami, Kau telah pelihara kami sepanjang hari ini, sehingga kami bisa datang ke tempat-Mu yang kudus ini untuk memuji dan menyembah-Mu, Tuhan. Tuhan, bertatalah di atas puji-pujian kami ya Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan di atas ibadah kami ini, Bapa. Kami undang Kau hadir di tengah-tengah kami untuk bersama-sama Tuhan beribadah pada malam hari ini, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memulai acara ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita masih dalam hadirat Tuhan. Mari kita rasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita sepanjang hari ini. Dia sungguh baik bagi setiap kita. Sebab Dia Tuhan penolong yang setia bagi kita. Haleluya Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kita naikkan pujian ini dari awal dengan sungguhan hati kita di hadapan Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu
kehidupanku. Ku tetap setia mau melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia mau melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Tetap setia mau melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Tetap setia mau melayanimu. Kepada hambanya kami persilakan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Tetap setia mau melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia mau melayanimu. Ku tetap setia mau melayanimu. Ku tetap setia mau Ya, terima kasih ya Tuhan untuk pada malam hari ini ya Tuhan. Kami bisa hadir ya Tuhan beribadah ya Tuhan. Maupun yang di tempat ini ya Tuhan ataupun yang di rumah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan malam hari ini ya Tuhan untuk melayani Engkau ya Tuhan. Ya benar Engkau ya Tuhan. Engkau telah berikan kami kesempatan untuk melayani-Mu ya Tuhan pada malam hari ini ya Tuhan. Seumur hidup kami ya Tuhan kami akan melayani Engkau ya Tuhan. Oh ya Tuhan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berbicara Engkau ya Tuhan terhadap setiap pribadi kami ya Tuhan. Oh ya Tuhan masuki ya Tuhan setiap hati kami ya Tuhan. Tahu firman yang disampaikan ya Tuhan. Biar itu bertumbuh dengan baik ya Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom.
Shalom semua, saudara yang dikasihi Tuhan, maupun yang di tempat ini ataupun yang di rumah. Semoga Tuhan selalu berkati kita semua, amin. Nah, pada malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Ya, nah, tentang kasih. Mungkin ini bukan lagi Valentine ya, saudara, gitu ya. Tapi kita akan bahas tentang kasih, gitu ya. Nah, how you spell it well, gitu. One thing remind. Nah, kita mau baca di dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Situ sudah ada ya di slide-nya ya. Berbicara begini, ada 3 hal yang akan tinggal tetap: iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang terbesar dari semuanya ialah kasih. Nah, kasih itu yang akan tinggal tetap dan itu yang terbesar gitu ya dalam kehidupan kita. Itu bukan cuma sekedar slogan, tapi firman Tuhan yang berkata demikian. Nah, pertanyaannya sekarang adalah how do you spell love in your life gitu. Bagaimana kamu mengeja kata kasih itu dalam iman Kristus gitu ya. Dalam iman Kristen kita gitu ya. Nah, terjadilah suatu pembicaraan gitu ketika Tuhan Yesus bertemu dengan para orang-orang Farisi gitu ya, ahli-ahli Taurat gitu. Mereka sebenarnya ketemu Tuhan Yesus tuh cuma pengen mencobai Tuhan Yesus gitu ya, ngetes nih Tuhan Yesus seperti apa gitu. Nah, karena orang-orang ahli Taurat pada masa itu gitu ya, bukan pada masa itu sih, sebenarnya banyak pandangan-pandangan dan ajaran-ajaran mereka yang berbeda dengan Tuhan Yesus pada saat itu gitu ya. Jelas gitu ya teman-teman, saudara sekalian, karena Tuhan Yesus tuh bermain selalu di area kasih. Tetapi orang-orang ahli Taurat itu mereka bermain di area peraturan agama mereka gitu ya. Nah, jadi mereka mau ngetes Tuhan Yesus gitu ya. Di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Firman Tuhan ngomong gini. Next slide mungkin. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Nah, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Nah, ayat ini tuh adalah jawaban dari para orang ahli Taurat saat itu ya gitu. Nah, pada waktu itu mereka mendatangi Yesus dan bilang begini. Di dalam firman Tuhan lagi, kita buka di Lukas 10. Lukas 10 ayat 25 tentang orang Samaria ya gitu ya. Orang Samaria yang murah hati. Nah, ini tuh orang-orang ahli Taurat mau ngetes Tuhan Yesus gitu ya. Nah, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Gitulah. Nah, itu tadi ayatnya kasihilah Tuhan Allahmu gitu ya. Yang tadi ayat yang sebelumnya kita baca gitu ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budi, segenap kekuatan, segenap akal budi gitu ya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, lalu Tuhan bilang gini gitu ya sama ahli Taurat itu. Nah, itu benar gitu ya. Hukum itu tuh benar. Hukum itu tuh yang terutama gitu. Jadi coba kamu pergi dan lakukanlah itu gitu kan. Nah, tapi para ahli Taurat itu tuh nggak puas gitu sama jawaban Tuhan Yesus pada saat itu ya. Nah, dia ngetes lagi nih sama Tuhan Yesus. Di Lukas 10 ayat 29. Lukas 10 ayat 29.
Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Nah, tapi di sini tuh Tuhan Yesus nggak selalu jawab to the point gitu ya, saudara. Dia tuh selalu menceritakan perumpamaan-perumpamaan yang dia ungkapkan gitu. Nah, saya mau ajak saudara baca satu hashtag. Mungkin ada di slide, bisa dibuka hashtagnya. Saya ketemu hashtag ini tuh di Instagram tanpa sengaja, dan saya bilang sama orangnya bahwa saya mau pinjam hashtag ini gitu ya, karena menurut saya hashtag ini tuh menarik gitu untuk disampaikan. Oke, maaf ya, berantakan ternyata. Nah, hashtagnya God is nowhere, now here. Nah, itu ada dua pandangan ya. Kalau saudara yang di sini gitu ya, bacanya tuh hashtag ini tuh apa sih? God is now here atau God is nowhere? Nah, next slide. Oke. Nah, God is now here, now here. Oke. Tuhan saat ini bersama-sama dengan aku gitu ya. Yang pandangan kedua itu God is nowhere. Tuhan tidak ada di mana-mana. Aku nggak bisa melihat Tuhan gitu ya. Aku nggak lihat tuh Tuhan saat ini di mana, ngapain, dekat saya atau enggak gitu ya. Nah, untuk menjawab para ahli Taurat pada masa itu gitu ya, yang saya adaptasi dan tanya gitu ya sama saudara semua yang di sini ataupun yang di rumah juga gitu ya. Lalu siapakah sesama manusia itu? Siapakah yang patut mendapatkan kasihku itu? Siapakah orang yang harus aku datangi untuk aku melakukan menabur kasih? Nah, kalau kita dibantu sama hashtag ini gitu ya, God is now here atau God is nowhere, ini kan tergantung dari apa yang kita baca gitu ya. Dan tergantung apa yang kita baca, respon kita itu tergantung apa yang kita lihat, apa yang kita baca. Nah, kalau kita bacanya God is now here, artinya saya bersama Tuhan melakukan kasih itu. Tapi kalau God is nowhere, respon kita untuk melakukan kasih itu tergantung gitu ya. Tergantung dari kita dilihat Tuhan atau enggak nih. Kalau kita ngelakuin ini, kalau kita menabur kasih itu tuh Tuhan lihat gak sih? Gitu. Kalau Tuhan memang ada, kalau memang Tuhan lihat, ya saya akan lakukan itu. Gitu. Nah, seringkali gitu ya, banyak kali gitu ya, dalam kehidupan kita sehari-hari pun, kita pun seperti itu bukan? Ya, mungkin kita di tempat kerja atau di kampus gitu ya. Oh, saya mau melakukan hal yang baik nih, tapi tunggu ada yang lihat dulu. Mungkin kita cari apa sih? Cari pujian atau keviralan gitu ya, yang hari-hari gini lagi tenar gitu ya. Oh, supaya dapat apresiasi gitu ya. Tapi saat nggak ada yang lihat itu, ngapain aku lakukan itu? Toh nggak ada yang lihat. Itu lagi gitu ya, kita harus tanya gitu sama diri kita sendiri. Kita mau melakukan kasih itu dengan ada atau tidak ada yang lihat pun, kita mau tetap lakukan kasih itu atau enggak gitu ya. Nah, saya lanjut. Saat Yesus menceritakan perumpamaan seorang Samaria di dalam Lukas 10 ayat 36 sampai 37. Siapakah pendapatmu di antara tiga orang ini menurut sesamaku manusia dari orang yang jatuh ke orang penyamun itu? Nah, Tuhan bertanya seperti ini karena pada waktu itu kisahnya ada orang Yahudi yang melakukan perjalanan ke Yerusalem gitu ya, menuju ke Yeriko. Dan di tengah jalan itu dia dirampok,
nggak cuma dirampok saudara gitu ya, tapi juga dipukulin, diambil semua barang-barangnya dia gitu, sampai yang tersisa itu yang melekat di badannya aja, dan ditinggalin begitu aja gitu. Nah, pada waktu itu dia udah dalam keadaan sekarat gitu ya, sakit, luka di mana-mana, dalam keadaan yang susah gitu, udah susah, terluka gitu ya, ditinggalkan gitu aja. Nah, yang menarik dari perumpamaan ini, Tuhan Yesus tuh ngomong, lalu lewatlah seorang imam. Nah, imam pada masa itu adalah seorang yang berdiri antara jemaat dengan Tuhan, orang yang benar-benar bekerja dalam rumah Tuhan, perwakilan antara manusia untuk ketemu sama Tuhan. Nah, waktu dia lewat gitu ya, dia lewat orang ini tuh terluka gitu ya udah sekarat lah gitu ya. Nah, mungkin gitu ya, dia baca tuh God is nowhere gitu ya, God is nowhere. Ya kali dia berpikir bahwa Tuhan tuh cuma tinggal di baitnya Allah aja gitu ya. Jadi kalau dia ngelakuin apapun di luar sana, ya Tuhan gak lihat gitu. Nah, lalu dia nyebrang jalan gitu aja, melewatin orang ini dan berlalu. Lalu muncul lagi gitu orang Lewi. Orang Lewi itu orang keturunan Yahudi gitu. Mereka itu adalah asisten pekerja di sebuah rumah ibadah gitu ya, dalam gereja. Artinya orang-orang yang mengerti apa itu keimaman. Nah, dia lewat dan dia lihat juga tuh orang Yahudi yang lagi sekarat itu. Tapi responnya sama kayak si imam itu ya. Dan dia lihat keadaan orang itu udah sekarat dan dia berlalu gitu aja. God is nowhere. Nah, yang terakhir yang kita tahu gitu ya, lalu lewatlah seorang Samaria. Nah, dia mungkin sedang melakukan perjalanan yang sama gitu ya sama orang Yahudi yang sekarat itu. Dan ketika dia melihat orang yang tergeletak itu, dia berhenti. Dia tolong, dia lapin lukanya, dia kasih minyak, diobatin gitu ya, dan dinaikkan ke atas keledainya. Bayangin aja dia lakuin itu semua sendirian gitu ya, tanpa ngeluh gitu, tanpa bilang, aduh ribet banget sih, aku tuh lagi dalam perjalanan juga nih, ketemu orang yang lagi sekarat begini gitu ya. Kalau orang Indonesia kalau ngeliat orang kayak gitu ngapain sih saudara? Direkam, diviralin ke sosmed, nggak dibantu, nggak ditolong apa-apa. Ya, tapi beda sama orang Samaria ini. Ya, mungkin dia obatin lukanya, dia taruh begitu aja ke pinggir gitu ya. Mungkin itu udah cukup gitu ya. Tapi orang Samaria ini tuh nggak sampai di situ aja gitu. Dia bawa orang ini tuh ke penginapan, dan dia bilang ke orang penginapan ini untuk ngerawat orang Yahudi ini tuh sampai sembuh, dan dia kasih uang 2 dinar. Sampai bilang tolong dirawat ya, kalau kurang tolong beritahu, nanti saya balik lagi. Nah, jadi saya bayar kurangnya berapa. Nah, dan Tuhan Yesus tuh bertanya gitu ya, dari antara seorang imam, orang Lewi, dan orang Samaria, kelihatan banget ya paradoksnya orang yang kudus sama orang yang dibenci gitu ya. Karena dulu itu orang Samaria itu menjadi isu sara gitu ya. Kenapa? Karena orang Samaria itu dibenci orang Yahudi karena dianggap orang asli Yahudi dan mengerti agama Yahudi, tetapi melakukan pernikahan campur dengan bangsa lain gitu ya, dengan bukan sesama bangsa Yahudi, sehingga sentimen rasnya tuh cukup kelihatan gitu ya, cukup kuat, dan mereka menjadi warga kelas 2 yang dipandang sangat rendah pada zaman itu. Nah, Tuhan Yesus tuh nanya gitu sama para ahli Taurat itu, menurut kalian di antara 3 orang ini gitu ya, mana yang paling banyak mendapatkan kasih gitu ya.
para ahli Taurat ini tuh menjawab gitu ya. Ya jelas orang Samaria itu gitu ya. Untuk kita merespon suatu kasih gitu ya, kita harus belajar tuh dari sudut pandangnya Tuhan. Sudut pandang Tuhan yang kayak gimana sih? Gitu ya. Next slide. Slide berikutnya. Nah, yang pertama itu fokus kita kepada manusia gitu ya. Nah, fokus kita sama manusia gitu. Kalau seandainya di gereja gitu, digambarkan seperti orang yang dirampok itu gitu ya. Di dalam gereja banyak orang yang datang gitu, teriak minta tolong. Kita nggak tahu siapa jemaat di sini, bukan gitu ya. Tahu-tahu orang itu datang teriak-teriak gitu minta tolong gitu ya. Bahkan mungkin dia habis dirampok gitu ya, habis-habisan di kehidupannya gitu. Dirampok habis-habisan oleh situasi yang mereka nggak bisa handle sendiri gitu ya. Tergeletak begitu aja menunggu mati. Mati di sini bukan mati yang secara jasmani ya, mati secara rohani gitu. Mereka tuh nggak tahu gitu harus gimana gitu. Dan itu pun terjadi kalau kalian pernah dengar ya, kebangkitan rohani yang kedua, Pentakosta kedua di Azusa Street, seperti itu keadaannya. Orang datang teriak-teriak minta tolong. Tolong, saya ini orang berdosa. Saya mau bertobat, saya mau kemana? Itu yang terjadi di Azusa Street, Pentakosta kedua. Dan Pentakosta ketiga mungkin nggak? Mungkin banget. Malah Tuhan bilang akan terjadi lebih dahsyat gitu. Mungkin saat ini di sini cuma beberapa orang gitu ya. Tapi nanti saat kebangunan rohani itu terjadi di Samarinda, kita siap nggak sebagai pelayan Tuhan melayani mereka? Oh, di luar sana banyak rampok datang sini, tatoan, mungkin anak pang. Yang kita mungkin ngeri gitu ya ngelihatnya di jalan. Gila, tuh orang tatoan di mana-mana, tindik sana sini, dekil, kelihatannya kriminal. Padahal menurut mereka itu gayanya mereka gitu ya. Nah, kita masih berani nggak untuk melayani dia? Atau dorong-dorongan? Ih, kamu aja, aku takut. Kenapa kebangunan rohani itu belum terjadi? Karena Tuhan sedang mempersiapkan pelayan-pelayan Tuhan yang nggak pandang siapa dia yang datang. Gitu ya. Yang siap melakukan kasihnya tanpa pandang bulu. Gitu ya. Nah, Tuhan Yesus tuh pertama-tama ajarkan untuk fokus kepada manusianya. Berarti orang yang tergeletak itu manusia. Berarti tantangannya adalah kalau saya merasakan kasihnya Tuhan dalam hidup saya, dan saya pernah hidup dan merasakan kasih yang besar dari Tuhan, sekarang bagaimana saya seorang anak Tuhan menerjemahkannya dan membagikannya pada orang lain. Baik di dalam gereja ataupun di luar gereja, mau dalam lingkungan kita, dalam keluarga kita maupun yang di luar keluarga atau lingkungan pertemanan kita gitu ya. Bagaimana kita mengambil sudut pandang Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua, komitmen tanpa syarat. Nah, seperti orang Samaria itu gitu ya, dia melakukan komitmen yang sebenarnya cukup bersihin luka di orang Yahudi itu aja, lalu pergi. Tapi yang orang Samaria ini lakukan gitu ya, dia angkat ke keledainya, dibawa ke penginapannya, dan komitmen lanjutannya adalah merawatnya dan kasih uang 2 dinar untuk yang merawat dia di penginapan itu gitu ya. Nah, bagaimana kita anak Tuhan, iman Kristen kita melakukan kasih itu lagi, dan lagi. Yang ketiga,
kasih Tuhan, compassion from God. Nah, kita mungkin bisa gitu ya pakai alasan gak tergerak tuh, Tuhan gak kasih hati saya untuk tergerak untuk menolong orang itu gitu ya. Ya kan, bisa kan pakai istilah-istilah rohani, gak tergerak, gak digerakkan hatinya sama Tuhan untuk nolong. Nah, tapi ingat gitu ya, saudara, kita bisa minta gitu sama Tuhan. Tuhan, kasih hati saya yang sama, yang kaya Tuhan Yesus miliki untuk mengasihi orang-orang yang gak mampu saya kasihi, yang gak mampu mungkin orang yang saya ampuni. Kalau bicara ampuni itu panjang lagi ya, gitu ya. Oke. Kalau kita fokus pada manusia dan kita mengasihi lagi dan lagi, itu harus melekat gitu ya dalam hati kita, dalam hidup kita sebagai anak Tuhan, bukan hanya sebagai pelayan. Oh, saya pelayan Tuhan gitu ya. Bukan. Nah, bukan juga sebagai orang Kristen yang udah dibaptis. Oh, jadi saya ini udah dibaptis, jadi harus melakukan kasih. Enggak, gitu ya. Bukan sebagai anak Tuhan yang mungkin merasa saya ini orang ya yang begini-begini aja, biasa-biasa aja saya Kristennya, gimana saya mau melakukan kasih gitu ya. Nah, kita sebagai anak Tuhan yang hidup dari kasih dan merasakan kasihnya Tuhan gitu, harus kembali untuk mengasihi lagi dan lagi. Sama siapa? Sama semua sesama manusia, gak pandang bulu. Nah, kalau compassion-nya kita nggak punya, kenapa kita nggak minta gitu sama Tuhan? Kenapa Dia punya segalanya, bener kan? Ya kan? Tuhan Yesus kan punya segalanya. Masa sih kita cuma minta kebutuhan kita aja sehari-hari? Tuhan, saya pengen ini, saya pengen itu. Tuhan, kasih berhasil ini, kasih berhasil itu. Masa kita nggak mau minta apa yang Tuhan butuhkan dalam hidup kita? Supaya waktu kita mengerti, kita lakukan gitu ya. Kita nggak sekedar ngomong kasih atau sekedar tahu bahwa kasih itu tinggal tetap, tetapi kita benar-benar pergi dan melakukan, sebab mengalami kasih Tuhan atau membiarkan orang mengalami kasih Tuhan itu gak mungkin kita lakukan kalau kita nggak merasakan kasihnya Tuhan, kalau kita nggak memiliki kasih. Nah, kalau ditanya nih pakai kesaksian gitu ya, siapa yang ngalamin mujizat Tuhan, siapa yang ngalamin kebaikan Tuhan seminggu ini, sebulan ini gitu ya, pasti banyak tuh yang rebutan, saya mau kesaksian. Nah gitu ya. Nah, tapi kalau ada tantangannya gitu ya, ada orang-orang lemah mungkin di sekitar kita gitu ya, orang-orang yang butuh ditolong gitu, mereka masuk ke lingkungan kita nih, bagaimana kita mempraktekkan kasih itu gitu ya. Seandainya orang-orang itu orang yang kita kasihi gitu ya, teman dekat, keluarga, saudara gitu ya, mungkin kita mudah gitu ya untuk tergerak untuk memberikan kasih gitu, untuk membantu mereka gitu ya. Tapi kalau tantangannya tuh orang yang kita sebelin, itu lagi susah, tapi tuh kita mau mengasihi dia tuh susah juga gitu ya. Kalau bisa mah gak ikut campur urusan dia deh, saking sebelnya tuh, kalau bisa mah gak ketemu dia deh, males banget. Kalau bisa sih gak usah berurusan gitu sama dia, udah ya udahlah. Tapi tuh kita tahu gitu, orang yang kita sebelin itu, yang kita benci itu tuh lagi terpuruk gitu, lagi susah. Tapi nih karena hati jengkel gitu ya, masih jengkel sama dia, mengampuni tapi nggak melupakan kejadiannya itu namanya mengampuni apa enggak? Gitu ya, itu belum, saudara. Ya, nah. Kalau kita mengaku punya kasih gitu, sejauh mana kita mau kasihi
orang yang nyebelin itu gitu buat kita gitu ya. Lalu kita berpikir, aduh nanti kalau saya bantuin nanti dia nggak butuh lagi bilangnya bantuan saya. Itu kan dalam pikiran kita ya saudara. Tapi kalau saat orang susah terpojok, mau siapapun yang bantu juga dia terima aja. Apalagi lagi kepepet ya, lagi ke sudut, kita bantuin juga dia pasti mau aja. Dia pasti bertanya-tanya, nih orang kan pernah masalah nih sama saya, tapi kok dia mau bantuin ya. Nah itu kasih ya. Nah sejauh mana para pelayan Tuhan, pengerja membagikan pengalaman kasih itu? Apakah kita membagi pengalamannya karena kita tahu Tuhan bersama dengan aku saat ini, atau kita membagikannya karena kita berpikir Tuhan tuh lagi nggak ada sama saya di sini, saya nggak lihat tuh Tuhan di mana. Nah, berarti kita bergereja atau melayani Tuhan itu bukan karena kebutuhan orang-orang gitu. Fokus kita bukan untuk sesama kita, tapi kita berfokus sama diri kita sendiri. Kita hidup melayani itu apakah sebagai karir, apakah kita hidup sebagai kita hidup melayani sebagai panggilan hati Tuhan pada hidup kita. Nah, itu berbeda ya, saudara. Nah, kesempatan untuk memberikan kasih ini itu kesempatan mahal. Sungguh mahal, sangat mahal. Dan sampai kadang-kadang saat kita sendiri pun dalam keadaan terjepit, susah, tapi tahu-tahu ada yang lewat gitu ya, minta tolong sama kita. Entah tetangga atau teman, tahu-tahu lewat depan kita gitu ya. Kita masih ragu nggak untuk menolong dia gitu? Masih mau nggak memberikan kasih kita sama dia gitu ya? Nah, saya belajar terakhir bahwa haruslah kita saling mengasihi. Karena tidak seorang pun pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita. Orang-orang tuh selalu ngomong gini ya. Beberapa teman saya dulu di kantor atau di kampus tuh pernah ngomong gini. Gue nggak lihat tuh Tuhan di mana. Tuhan tuh kayak apa sih? Karena dia tidak melakukan kasih, maka dia nggak bisa lihat Tuhan. Dia nggak bisa merasakan kasih Tuhan. Nah, lalu dia tuh ngomong gini, saya tuh akan melakukan kasih kalau sama orang yang saya seneng aja. Tapi kalau saya orang yang nggak seneng ya enggak lah. Iya. Orang yang kamu seneng tuh siapa? Teman, keluarga. Teman atau keluarga pun pasti pernah dong ada masalah sama kita. Ya nggak sih? Nah, saat orang terdekat kita pun bermasalah sama kita, saya saksian aja ya. Bukan saksian sih, saya mau sharing sedikit. Jadi saya waktu di Jakarta itu ada teman sepelayanan. Cowi juga kenal ya. Jadi saat itu dia orang yang terdekat sama saya, sama siapapun, kemanapun saya bareng-bareng pasti sama dia, selalu sama dia. Sampai satu titik kami mengalami masalah pribadi, ya berdua, sampai ke pemimpin pun nyampe gitu ya. Nah, kedengaran gitu. Nah, itu nggak bisa dipungkiri tuh, walaupun kami sepelayanan, pasti diem-dieman. Masih jengkel-jengkelan, walaupun sudah saling memaafkan gitu ya, udah berdamai. Masih nggak kita melakukan kasih itu sama temen, sahabat yang tadinya baik-baik nih sama kita, tapi karena udah pernah slack gitu ya, crash, masih nggak kita melakukan kasih itu saat dia susah? Masih harusnya, ya. Kita harus lawan itu semua gitu ya, untuk tetap melakukan kasih. Nah, Allah tetap di dalam
dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita kalau kita melakukan kasih. Nah, next slide. Nah, Dietrich Bonhoeffer itu dia adalah seorang teolog pada zaman Nazi, dan dia mati karena dia nggak setuju sama cara Nazi yang membantai orang-orang Yahudi. Lalu dia mengungkapkan pernyataan yang bagus sekali gitu ya. Nah, di dalam sebuah komunitas itu saling berkaitan satu dengan yang lain, sama seperti mata rantai yang terkait satu sama lain, sekalipun itu mata rantai yang kecil, tetapi saling tetap berkait gitu ya, sehingga gak mudah putus. Semua orang Kristen, apalagi pelayan Tuhan, harus tahu bahwa tidak hanya orang lemah yang berteriak meminta orang kuat saja, tetapi orang kuat pun tidak akan ada gunanya tanpa orang yang lemah gitu ya. Nah, saudara-saudara, kalau kita sampai hari ini bisa melayani Tuhan, selama kita menerima kasih Tuhan, kita harus berani melayani, mengasihi lebih dari yang kita buat gitu ya. Mumpung masih ada kesempatan gitu ya. Bukankah terasa aneh gitu ya kalau kita orang Kristen tapi bersikap seperti God is nowhere, Tuhan tuh nggak ada gitu ya. Kita bilang kita Kristen, tapi kita lewat aja gitu, lihat orang lain susah gitu ya. Selalu berkata, kita juga kok sama lagi susah gitu ya. Sekalipun sedikit aja, bisa nggak sih kita berbagi gitu ya? Atau bantulah apa yang bisa kita bantu gitu, walaupun bukan dengan uang gitu ya. Nah, mungkin dengan waktu gitu. Siapa sih yang nggak susah gitu ya pada masa pandemi ini gitu ya, masa ini gitu. Semua juga susah kok, situasi ekonomi juga lagi nggak nentu gitu ya. Tapi kalau untuk pelayanan kita masih hitung-hitungan untuk melayani, kita masih hitung-hitungan nih dalam pertemuan. Aduh, keburu nggak ya? Udah jam segini, telat lah. Udah mau bubar juga, ngapain saya datang? Saya nyampe sana kan udah pada bubar gitu ya. Saya juga dulu gitu, saudara, di Jakarta ya. Saya bergereja di Tangerang dekat rumah. Saya kerja di daerah Jakarta Selatan, dan Jakarta Selatan ke Tangerang itu sekitar 3 jam kalau pakai mobil. Kalau pakai kereta 2 jam, naik motor 1,5 jam karena macetnya luar biasa gitu ya. Tapi setiap ada pertemuan gereja, saya berusaha untuk datang dari kantor supaya cepet ya. Saya bawa motor jadinya bolak-balik gitu ya, kantor gereja ke rumah gitu aja setiap hari gitu ya. Tapi tuh karena pekerjaan yang gak bisa nunda gitu ya, saya telat nih dari kantor, datang ke gereja udah hampir selesai, malah tinggal doa berkat. Tapi saya tahu tetap muncul gitu ya, tetap muncul. Karena apa? Tuhan lihat gimana usahanya kita untuk ketemu sama Tuhan. Bukan sekedar kita supaya dilihat nih sama pemimpin, saya datang, absen aja lah muka. Emang dari kantor juga lama, kerjaan banyak gitu ya, jalanan juga macet. Mungkin banyak alasan yang bisa kita pakai karena memang sebenarnya seperti itu gitu ya, kita jujur. Tapi saat kita berusaha untuk datang, untuk ketemu sama Tuhan, bukan sekedar persekutuan sama orang-orang yang seiman, Tuhan perhitungkan loh, itu tetap ada upahnya, jangan salah ya, tetap ada upahnya. Nah, pertanyaannya, ini khusus untuk yang melayani Tuhan gitu ya, yang mengerja. Kita ini pengerja gereja atau pengerja tuayan? Kita melayani gereja dan strukturnya atau kita melayani kebutuhan manusia aja? Kita ini pelayan Tuhan atau pelayan kebutuhan diri sendiri? Kita melayani atau berkarir sebagai seorang pelayan Tuhan? Gitu ya. Melayani dan berkarir kan itu beda banget ya, jauh gitu ya artinya ya. Nah,
itu beda sekali saat respon kita tuh nggak pas gitu ya. Nah, hari-hari ini gitu ya, untuk yang terakhir saya sambil undang pelayan Tuhan, pelayan mimbar untuk naik ke depan. Nah, hari-hari ini gitu ya, saya mau ajak biar kita tetap melakukan kasih gitu ya. Apapun keadaan kita, sama siapapun, sesama kita gitu, maupun orang yang kita benci, ataupun orang yang kita kasihi gitu ya. Biar semuanya itu kita lakukan untuk menyenangkan hatinya Tuhan aja gitu ya. Tantangan terakhir gitu ya untuk kita saat ini, terakhir ya. Nah, mungkin banyak hal yang sulit ya dalam hidup kita hari-hari ini gitu ya, banyak hal yang ribet yang gak kita ngerti gitu. Apa sih maksudnya Tuhan untuk keadaan kita tuh jadi kayak gini ya, susah banget. Kayaknya saya mengalami hal-hal yang gak menyenangkan gitu berapa hari ini gitu ya. Nah, tapi saya mau ajak kita tenangkan hati kita gitu ya, dan terus ingat kebaikan Tuhan gitu ya dalam kehidupan kita. Saya mau ajak kita nyanyiin satu lagu, mungkin lagu yang lama gitu ya, gak banyak yang tahu. Cuma kita mari ikuti aja gitu ya lagunya ya. Tuhan Yesus. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi.
Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas urapan-Mu yang baru ya Tuhan atas setiap kami ya Tuhan. Oh ya Tuhan, biar kami pulang ya Tuhan, kami melakukan kasih itu ya Tuhan. Biar kami pulang ya Tuhan, kami menjadi pribadi yang baru ya Tuhan, yang terus mengasihi Engkau lebih lagi dan lagi ya Tuhan. Dan juga mengasihi sama kami lebih lagi dan lagi ya Tuhan. Oh biar setiap kami ya Tuhan, kami mau ya Tuhan, kami mau ya Tuhan jadi orang yang berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Sebelum Kau datang yang kedua kali ya Tuhan, kami mau menjadi orang yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Oh ya Ralaba ya Syaralaba ya Ralaba. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan malam hari ini ya Tuhan. Oh ya Tuhan, mujizat demi mujizat ya Tuhan, tuayan terjadi ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Diberkatilah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita masuk dalam ruang pengumuman. Untuk pengumuman setiap hari Kamis, yaitu jam 19.30 sampai selesai, kita akan melakukan ibadah di tempat ini, yaitu melalui live streaming, yaitu melalui Facebook dan Instagram gereja. Dan untuk hari Minggu, setiap hari Minggu kita akan melaksanakan ibadah kita, yaitu mulai pukul 10.00 sampai selesai, yaitu melalui live streaming, melalui Instagram dan Facebook gereja. Bagi jemaat Tuhan yang rindu bersama-sama kami untuk hadir di tempat ini untuk memuji dan menyembah Tuhan, kami mengundang dengan senang hati dengan mengikuti protokol kesehatan. Tiba saatnya kita mau mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang jemaat Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Kau rajaku.
begitu tiada batas bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Kau telah memberkati kami dengan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Kiranya itu firman itu akan bertumbuh tertanam di kami ya Tuhan, sehingga pun kami melangkah ya Bapa, kami bisa menebar kasih Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami mau bagi kasih-kasih kami ya Bapa. Oh Tuhan, pakai setiap kami Tuhan yang telah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Dimanapun kami berada Tuhan, jadikan kami seorang yang menjadi berkat Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami lebih dahulu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Secara khusus Ibu Selin Kau berkati begitu dengan dahsyatnya Tuhan. Kau pakai lagi lebih dahsyatnya lagi ya Bapa. Pewahyun-pewahyun yang baru akan Kau berikan kepada Ibu Selin Tuhan. Kau pakai Tuhan sebagai penggerak-penggerak jiwa Tuhan. Anak-anak muda khususnya Tuhan Kau pakai ya Bapa, untuk merenggut jiwa-jiwa yang sudah jauh, jiwa-jiwa yang sudah hilang Tuhan. Kami merenggut di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Malam hari ini juga Tuhan, kami mengangkat tangan kami ya Bapa. Kami berdoa buat bangsa negara Indonesia yang kami cintai Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke ya Bapa. Bhinneka Tunggal Ika ya Bapa. Ikat kami dalam satu kasih Tuhan di Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan ada belas kasihan-Mu buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Oh Tuhan, ampuni mungkin ada pelanggaran yang telah bangsa kami lakukan ya Bapa. Tapi kami percaya Tuhan, Indonesia akan Kau pakai ya Bapa. Indonesia akan menjadi perenggut jiwa-jiwa Tuhan. Indonesia akan Kau pakai lebih dahsyat ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan, api Pentakosta ketiga turun dari Indonesia Tuhan, dan terbagi ke bangsa-bangsa ya Bapa. Maka bangsa Indonesia ini akan menjadi berkat buat bangsa-bangsa yang lain ya Bapa. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Roda perekonomiannya kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Semua sektor di dalam nama Tuhan Yesus bertumbuh di tahun ini ya Bapa. Oh pandemi ini Tuhan kami minta dihentikan buat bangsa kami ya Bapa. Tidak ada varian-varian yang baru Tuhan. Tidak ada penyakit-penyakit yang baru Tuhan. Indonesia mengalami pemulihan daripada-Mu ya Bapa. Oh Tuhan, pemimpinnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Bapak Presiden berserta wakilnya Tuhan, Kabinet Menteri, DPR, MPR, Gubernur, Wali Kota sampai jajaran yang terendah ya Bapa. Ikat satu tali kasih Tuhan dalam setiap pemimpin kami ya Bapa. Ada hati integritas di antara pemimpin-pemimpin kami Tuhan, sehingga mereka mengambil kebijakan, sehingga mereka mengambil keputusan Tuhan, itu berasal daripada-Mu ya Bapa. Oh Tuhan, terlebih khusus kota kami Samarinda Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Tanah udaranya Tuhan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kota kami Samarinda Kau pakai ya Bapa. Terlebih Tuhan gereja kami GBI Hotel Royal 18 Tuhan Kau pakai lebih dahsyatnya lagi ya Bapa. Urapan yang baru terus turun buat kami Tuhan, para jemaat-Mu, para pelayan-Mu Tuhan. Ada Roh Kudus-Mu yang terus menaungi gereja kami Tuhan. Roh Kudus-Mu yang terus membantu kami ya Bapa, untuk kami melangkah memenangkan jiwa Tuhan. Apa yang menjadi visi dan misi gereja ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang memperlengkapi setiap kami pelayan-pelayan-Mu ya Bapa. Ada urapan yang baru terus turun Tuhan. Oh ya Rabbah syandiri labai karababa. Terlebih khusus Tuhan, Bapak Gembala kami ya Bapa, serta wakilnya Tuhan, dimanapun beliau berada pada malam hari ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ya Bapa. Engkau melindungi Tuhan. Engkau menutup bungkus hamba-Mu Tuhan beserta keluarganya ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan, pemimpin-pemimpin kami adalah pemimpin yang Kau akan pakai lebih dahsyatnya lagi ya Bapa. Membawa gereja ini lebih lagi bertumbuh Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, di setiap rumah-rumah akan ada mercusuar doa-doa ya Bapa. Oh ya Rabbah syindi ya Rabbah kanalaba. Gereja Barito juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dalam setiap ibadahnya hari Minggu Tuhan, ada rencana yang begitu indah Tuhan buat Barito ini ya Bapa. Oh Tuhan, Kau pakai gereja ini Tuhan sebagai berkat-Mu ya Bapa, sebagai mercusuar doa di Barito ya Bapa. Gereja Mamasa dan Nyelong juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Setiap pemimpin, gembala, pekerjanya semuanya Tuhan Kau melindungi Bapa. Semua jemaat kami Tuhan, kami minta Engkau menutup bungkus di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menolak dari mara bahaya kecelakaan, penyakit, kami tolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus.
Mungkin pada malam hari ini ada yang mengalami kelemahan tubuh ya Bapak. Kiranya Tuhan, bilu-bilu-Mu mengalir Tuhan. Ketika mereka berdoa Tuhan, ketika mereka menyembah, ketika mereka meninggikan nama-Mu Tuhan, kuasa-Mu yang begitu dahsyat akan mengurapi anak-anak-Mu ya Bapak. Sehingga mereka mengalami kesembuhan Tuhan. Bukan dari obat yang dia minum Tuhan, tapi ada benar-benar kuasa-Mu yang terus turun Tuhan buat gereja kami, buat jemaat-jemaat-Mu ya Bapak. Oh Tuhan, rumah tangga kami, gereja kami Tuhan, Engkau yang mengalami pemulihan ya Bapak. Suami dan istri Tuhan, orang tua dan anak ya Bapak. Saudara, keluarga kami ya Bapak, kami minta Engkau semua tutup bungkus Tuhan. Apa yang menjadi pekerjaan kami Tuhan, apa yang menjadi usaha kami Tuhan, Engkau yang akan membuat berhasil ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami mengandalkan Engkau, berkat-Mu yang begitu besar tercurah buat kami Tuhan. Anak-anak-Mu Tuhan, anak muda ya Bapak, yang dari masa studi Tuhan, yang masa kuliah ya Bapak, kiranya Engkau memberikan hikmat kepintaran Tuhan, sehingga anak-anak-Mu bisa ini lulus dengan tepat waktu ya Bapak. Yang merindukan pekerjaan Tuhan, kami minta Engkau membuka tingkat-tingkat pelangi Tuhan, sehingga ada lowongan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian mereka, sesuai dengan bidang mereka, sesuai dengan apa yang mau jadinya Tuhan buat anak-anak muda ya Bapak. Oh Tuhan, Engkau mau tutup bungkus setiap pergaulan kami anak-anak muda ya Tuhan. Kami tolak Tuhan pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Kami tolak LGBT, seks bebas, semua kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Api Roh Kudus terus turun buat anak-anak muda ya Bapak, sehingga kami mau merebut Tuhan jiwa-jiwa yang baru Tuhan, jiwa-jiwa yang mau mengasihi-Mu Tuhan, jiwa-jiwa yang berkomitmen untuk melayani-Mu ya Bapak, jiwa-jiwa yang mencintai Engkau Tuhan. Jadikan kami Tuhan prajurit-prajurit yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup doa, pujian, penyembahan, yang bersama-sama siang dan malam dan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Oh Tuhan, setiap aktivitas kami Tuhan, Engkau yang melindungi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, melindungi, menuntun setiap langkahmu, mengurapi engkau dengan urapan yang baru dari tempat yang maha tinggi, serta memberkati seluruh kehidupanmu, sehingga apa saja yang kau perbuat dengan tanganmu dibuatnya berhasil. Kami terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.